Semua pembalap MotoGP bercita-cita bergabung dengan skuad tim pabrikan. Udah deh, gue ke Valentino Rossi aja, cuan lagi Valentino Rossi. Gitu. Veda Ega Pratama ini benar-benar Indonesia yang paling... Mbak, coba tolong dibahas, apakah Mapping 8 1, 2, 3. Hai, kurang panjang. Ulangi. 1, 2, 3. Hai. Nah, udah bisa, pinter. Gitu dong. Udah sering kita ketemu, masa hanya aku terus. Udah tahu ya sekarang cara ngomong yang bener ya. Ini soalnya udah tinggal sebentar lagi. 2023. Oh, 2023. Udah mau kelar nih. Betul. Ya dong. Minggu depan. Minggu depan. Iya. Pedok Tokyo libur juga nggak? Libur lah, bosan liat gue ntar. Iya, nanti kamu bosan. Kita bikin kalian kangen sedikit lah sama kita berdua ya kan. Nah Mas Joni, apa kabar? Baik Jo. Kangen loh aku. Iya, sendiri mulu abisnya. Iya, abis kemarin kan mau diajak ke Sepang tapi situ siaran. Aku tuh udah bilang loh Mas Joni, ayo dong kita ke Sepang bareng gitu nonton MotoGP sama-sama ya kan di media center bareng-bareng gitu. Cuman kan bapaknya harus bekerja. Iya. Jadi saya nggak bisa ngajak. Lebih seru sih lihatnya dulu. Iya gitu. Aku tertangkap kamera nggak? Tertangkap kamera Dorna nggak? Itu mengingatkan ya kerja jurnalisme itu begitu. Seru ya? Cuman dulu memang belum se-hype media sosial sekarang kan, jadi nggak bisa. Bener. Pansos nggak bisa. Iya nggak bisa. Tapi ya clear. Sekali lagi aku juga pengen sekaligus cerita. Jadi kemarin tuh pas lagi ada yang ngeliat gitu kan, ada yang lihat dari sosial media aku, ada yang ngeliat juga pas lagi mungkin di kameranya Dorna gitu. Terus Mbak Lucy, tapi kenapa sih rambutnya berantakan banget? Ini loh teman-teman tersayang. Jadi di Sepang itu panas bener dan lepek Kak. Jadi aku nggak mungkin sebentar ini ada kamera terus aku tuh nggak pernah peduli yang kayak gitu-gitu. Jadi ya udah mau rambutnya keluar kayak mau nggak rapi kayak itu terserah gitu. Betul. Ya kan. Tapi jadi aku tegaskan kalau tugas lagi di luar seperti kata Mas Joni tadi bilang, look tuh bukan segalanya. Pokoknya ya udah lu ada di situ dapat berita, mari kita cari beritanya. Nah, kita langsung mulai nih. Ini soalnya banyak banget gosip dan banyak sekali perbincangan menjelang. Ini bukan The Decider, ini Decider juga nggak sih kata lalu temanya? Apa cuma Pecco versus Martin ya? Pecco versus Martin. Iya, tim Pecco, tim Martin ya. Martin. Oke, nah jadi gini, kita mulai dengan segmen pertama yaitu News Flash. Di segmen News Flash kali ini adalah ada dua berita yang sebenarnya diomongin banget nih Mas Joni. Satu, tentang Luca Marini yang ini gosipnya santer banget dia akan pindah ke Honda. Terus banyak banget dong yang ngomongin, ya gini Luca Marini. Bahkan Joan Mir aja yang emang udah di Honda, dia bilang, dia tuh tinggi loh. Luca Marini tuh 184 kalau nggak salah ya. Paling tinggi. Aku aja sebenarnya aku tuh 175-an lah gitu. 180 dia. Berapa? 180, tinggi juga sebenarnya. 180? Iya. Dia itu bahkan juga sulit sebetulnya. Iya. Padahal selama ini Honda dikembangkan dengan badannya Marc Marquez. Iya. Yang Marc Marquez tuh tingginya? 169. 169, nggak nyampe 170. Masa? Kok tinggian aku? Bener? Iya, bener. Oh, sombong. Mau bilang kalau tinggi sebenarnya. Enggak. Ada yang lebih kan? tinggi lagi. Siapa? Dani Pedrosa 159. Iya benar. Aku ingat banget pas ketemu Dani Pedrosa gitu ya, pas di Phillip Island tuh 2015. Ya Allah, Dani Pedrosa gemes. Ya kan, kecil. Tapi itu sebenarnya banyak yang meragukan gitu. Satu, di Ducati aja dia pakai wheelbase yang lebih panjang. Betul. Sekarang kok ya dia malah ke Honda yang emang lebih compact motornya. Terus kok ya mau-maunya Marc Marquez aja pindah dari Honda. Justru dia cari yang kompetitif. Luca Marini kenapa justru dia mau ke Honda? Apa gosip yang Mas Joni dengar tentang ada beberapa sih. Pertama dengan tentunya kepindahan Marc Marquez ini menjadi istilahnya persaingan. Snowball effect aja. Ya persaingan di Ducati makin ketat. Kenapa? Iya. Semua pembalap pasti yang di Ducati pengennya bisa ke motor pabrikan. Nah sekarang dengan Marc Marquez ada, terus ada Morbidelli, terus Jorge Martin, Bezzecchi yang semua bagus. Marini sadar diri bilang, oh tidak nih akan semakin sulit. Itu fakta yang pertama. Yang keduanya adalah semua pembalap MotoGP bercita-cita bergabung dengan skuad tim pabrikan. Betul. Nah saat ini kesempatan itu terbuka. Termasuk Luca Marini ya? Iya, Luca Marini berharap bisa ke skuad pabrikan. Apapun itu hasilnya, setidaknya ntar akan ada
ya ada pengalaman, oh ternyata saat di pabrikan begini, oh saat ini begini, dan itu akan menjadi tantangan tersendiri. Terus berikutnya adalah kalau tidak salah Marini ini kemungkinan bergabung dengan Honda bukan dengan kontrak 1 tahun, bukan. Jadi? Dengan 2 tahun. Oh iya, artinya jadi apa? Ada kenaikan gaji. Oh gitu. Tentu dengan sekarang udah berkeluarga nih, pengantin baru butuh. Ya iya dong, kan harus mulai menabung untuk sekolah anak. Makanya. Meskipun belum hamil istrinya. Ya, karena kasus ini kan hampir mirip dengan kejadian Alvaro Bautista. Oh iya benar. Pada saat dia di World Superbike kan dibayar cuma setahun, ditawarin sama HRC. 2 tahun pindah, meskipun kemudian hasilnya ini kan akhirnya balik lagi dan jadi juara dunia. Artinya memang kadang-kadang ya tidak sadar atau tidak sadar faktor ekonomi juga mempengaruhi. Itulah sebabnya makanya ada sang kompor yaitu Jorge Lorenzo, dia bilang menurut aku salah banget kalau Marini sampai meninggalkan Ducati hanya untuk mengejar uang. Motivasinya hanya uang, tidak lebih dari itu, katanya Jorge Lorenzo begitu. Itu sisi ekonomi aja. Sisi ekonomi. Tapi secara istilahnya ada hal yang sangat dibutuhkan Honda. Marini adalah pembalap yang sangat istilahnya analitik, cerdas, dan juga benar-benar dia bisa menjelaskan detail permasalahan seperti apa. Itu sebabnya kalau kita melihat Luca Marini di Ducati saat ini, dia tidak bisa langsung kayak Marco Bezzecchi itu beda gitu. Beda, dia Marco Bezzecchi langsung instan kencang. Dia pasti ada beberapa hal yang kurang ini, kurang itu, kurang ini, step by step, dan bahkan kalau Simon Cravar bilang itu diesel engine, padahal pakai motor bensin tuh. Maksudnya telat panas maksudnya. Ini kayak harus pasang tombol kalau Mas Joni mengeluarkan jokes bapak-bapak, kuak. Dan itu terbukti. Kemarin di saat dia tidak begitu jos di hari Jumat, tiba-tiba kan pole position. Fastest lap lagi, breaking ini kan rekor kan? Breaking record dan segala macam. Dan ini juga kita akan melihat bahwa sepertinya Honda udah akan mulai istilahnya benar-benar melupakan pengembangan bersama Marc Marquez, coba dengan yang baru. Mulai dari baru, betul. Ada Johan Zarco, ada Joan Mir, ada Luca Marini yang notabene ini mewakili sebagai berbagai macam postur tubuh. Betul. Luca Marini tinggi, tapi kalau kita melihat posturnya tuh kurus banget. Artinya tidak mempengaruhi kepada power to weight ratio, dan itu dibuktikan. Nah, mungkin dengan wheelbase yang dia di Ducati aja lebih panjang, tapi kan masih lebih bagus. Itu artinya saya melihat memang sebenarnya kalau umpamanya Honda benar-benar serius mengontrak Marini, kemudian mendengarkan feedback dari dia, saya rasa motor Honda benar-benar akan istilahnya bisa mengimbangi Ducati saat ini yang ya cukup performa dengan pembalap siapa aja. Jadi kalau kalian nonton podcastnya MotoGP itu kan ada interview sama Luca Marini. Iya. Nah dia ditanya gitu, sebenarnya aku tuh memang yakin banget aku adalah rider yang bisa mengembangkan motor. Terus Johan Zarco juga bilang bahwa Luca Marini adalah sosok yang seperti kata Mas Joni bekerja sangat methodological gitu. Jadi runut banget dan very technical. Terus Zarco bilang hal yang menarik juga. Jadi dia bilang gini, Luca Marini itu sadar diri. Dia tahu bahwa talentnya tidak seperti rider-rider lain. Seperti misalnya Fabio Quartararo yang kayaknya brojol juga naik motor langsung jago gitu. Marini tahu dia tidak sebertalenta itu, tapi dia harus bekerja lebih keras daripada rider-rider lain, dan itu sebetulnya dibutuhkan Honda, ya nggak sih? Dan kalau kita melihat tahapan karir Marini kan tidak seperti pembalap-pembalap yang dari benar-benar basic awal ikut motor. Ini enggak, dia benar-benar awalnya ya istilahnya senang doang, kemudian coba ya kakaknya ya udah lu balapan yang serius. Makanya pada saat petnya itu memang agak unik, ikut di junior di European Moto2 dulu, kemudian dipindahin ke tim istilahnya beda ya jalurnya sama rider lain ya. Benar, yang lain kan udah ketahuan langsung ditempa, dibina jadi bintang. Ini enggak, Marini benar-benar istilahnya naik motor ini dia jadi bagus. Karena apa? Dia bisa istilahnya ngikutin, ngecek, ngedata, ngedetail, kasih info, kasih informasi. Benar-benar ikut mengembangkan riset dan pengembangannya. Jadi bukan asal-asalan sih ya sebenarnya. Dan dia tuh juga yakin bahwa dengan kemampuannya berbicara 5 bahasa, ini juga merupakan sebuah keuntungan untuk bisa berkomunikasi dengan mekanik-mekanik. Ya nggak? Tinggal berarti dia ntar nambah jadi 7 dong, Jeng. Bahasa Jawa? Bahasa Jepang. Oh iya benar. Iya benar. Oh iya bahasa Jawa lagi. Kenapa bahasa Jawa? Ya kalau bahasa Jawa berarti ntar risetnya Luca Marino. Iya. Luca Marino. Nah, pertanyaan netizen ini sebenarnya nggak berhubungan dengan akan berhasil atau tidak Luca Marini, sukses atau enggak. Karena menurut aku kesuksesan tuh bisa ada yang menurut orang-orang jadi juara dunia dong harusnya. Masa nggak pengen jadi juara dunia? Pindah ke Honda mah nggak akan jadi juara dunia. Tapi mungkin ada rider yang emang punya kepuasan tersendiri di saat dia bisa mengembangkan motor.
Iya dong, ya, siapa yang nggak pengen jadi juara dunia? Cuman mungkin Marini punya target lain sekarang. Betul. Nah pertanyaan netizen nih buat Mas Joni adalah, langsung tegesin netizen emangnya boleh sama kakaknya? Nah, emang boleh? Ya persoalannya kalau kita melihat, ya mungkin kalau melihat streak sejarah kakaknya, ya emang ada track di blacklist sama Honda. Karena Rossi memutuskan hengkang dari Honda pada saat lagi mesra-mesranya gitu, prestasinya lagi bagus, dia pergi karena cuman Honda dirasa tidak menghargai sosoknya sebagai seorang pembalap. Kamu tuh jago karena motor aku. Betul. Gitu ya. Saya rasa ini lain cerita dengan istilahnya Valentino Rossi sekarang udah dewasa, udah tidak di balapan MotoGP. Ini bisa melihat istilahnya hal yang lebih realistis dari luar MotoGP. Kalau selama ini kan dia di dalam MotoGP, dialah bintangnya, dialah starnya. Jadi benar-benar istilahnya kacamata kuda. Sekarang kalau di luar saya melihat, wah Marini itu memang adik gue, cuman karirnya nggak akan bisa seperti gue. Mungkin dengan langkah yang dia ambil ini akan memberikan suasana baru buat Luca Marini. Itu pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa ya nama besar Valentino Rossi ini akan tetap menjadi besar meskipun Valentino Rossi tidak ada. Dengan apanya? Dengan VR46 Riders Academy dan lain-lainnya nih. Percaya. Nah, dengan kepergian Luca Marini, ini akan menambah portofolio di rekam jejaknya VR46 Racing Team. Gue udah punya pembalap di semua motor-motor yang bener juga. Di MotoGP. Dia lagi sebenarnya namanya bagus lagi ya kan naik. Nanti pada saat ada proposal, katakanlah nih, karena saya melihat ini emang bisnisnya. Ini visi bisnisnya dia ya. Pasti dia akan menjadi istilahnya manajemen tim MotoGP ini dengan portfolionya. Mau apa? Mau Ducati? Gue udah pernah ada. Mau apa? Yamaha ada juga, Rossi udah pernah. Apa nih? Honda. Marini udah tahu. Jadi dengan kondisi seperti itu dia akan punya istilahnya portfolio. Betul. Istilahnya akan ada pamflet nih. Benar. Kayak kalau mamanya bimbingan belajar tuh, ini loh dijamin. Pamflet nggak adik-adik e-flyer. Iya, e-flyer saya ini di SPS UMPTN dijamin lulus ke UGM, ikut ini. Nah, Valentino Rossi saat ini seperti itu. Dengan keberikan Luca Marini, ini akan ada feedback. Ya tentu akan menambah istilahnya, berarti kalau mamanya katakan mau kemana, udah deh gue ke Valentino Rossi aja, cuan lagi Valentino Rossi. Gitu. Nah sebenarnya menarik juga adalah kalau misalnya ini tidak ada pergantian kru chief, artinya apa? Luca Marini nanti akan bekerja dengan Santi Hernandez, yang sebetulnya dia bekerja sama dengan Rossi di tahun 2003. Betul. Ya itu mereka bareng, Rossi dan Santi Hernandez. Makanya jadi sayur lama diangetin lagi. Tapi kalau mantan yang udah lama nggak usah diangetin lagi, biarin aja, oke? Nah ini gosip yang kedua. Gosip yang kedua bukan gosip sih. Jadi ini emang dua catur ini yang belum kelar. Satu lagi adalah soal Fabio Di Giannantonio yang kemarin menang dengan sangat fenomenal di Lusail. Nah terus tapi dia ini kan emang jobless di 2024. Betul. Belum ada yang mau ngambil dia. Kasian sih nasibnya. Jadi dia antara tadinya mau diplot ke Honda Repsol, tapi ternyata nggak jadi. Terus udah gitu, jadi malah Luca Marini, ya kan? Terus udah gitu Muni VR46, Pertamina VR46 Racing Team, betul. Tahun depan gitu kan. Tapi nggak jadi juga karena katanya udah ketuaan. 25 loh padahal. Ya kan? Tapi mereka lebih memilih rider-rider Moto2. Jadi keluarlah nama-nama Tony Arbolino, Jack Dixon bahkan. Dan juga yang lebih tua tuh daripada Fabio Di Giannantonio. Punya anak lagi. Terus bukan nggak ada masalah sih. Tapi terus udah gitu keluar juga nama Fermin Aldeguer. Yang aku ingat banget Mas Joni itu suka banget dari dulu sama Fermin Aldeguer sampai aku aja siapa sih Fermin? Namanya kayak obat cacing Fermin gitu kan. Tapi ternyata memang dia menunjukkan prestasi yang luar biasa. Nah tapi sebetulnya yang jadi masalah adalah kalau VR46 Racing Team ini kan naksir banget sama Fermin. Tapi dia udah dikontrak sama Bosco Scuro. Dan mahal banget katanya. Sampai miliaran kalau misalnya mau ditebus gitu kan. Tony Arbolino menurut aku juga ya nggak gimana-gimana banget sih gitu. Udah ikat kontrak juga aja. Iya makanya kan semua udah dikontrak. Nah kalau menurut Mas Joni ini kelar udah Fabio Di Gia emang nggak kebuka pintunya. Atau memang sebetulnya masih ada kesempatan untuk main-main nih. Soalnya banyak gosip nih. Jadi kemarin aku juga baca di media Italia. Jadi Fermin ini daripada bayar mahal, dia harus ditebus dari Bosco Scuro karena udah dikontrak. Jadi katanya dia diplot untuk ke Prima Pramac tapi tahun 2025. Jadi Fabio Di Gia diplot 2024 masih bisa tuh dinaikin ke VR46. Tapi setahun doang. Menurut Mas Joni gimana? Saya melihatnya bahwa salah satu opsi itu bisa kejadian. Karena apa? Ini kita tebak-tebakan aja. Karena gini ya, Fermin ini kalau umpamanya kita lihat, ini memang jenjangnya agak unik. Dia tidak menjalani Moto3 seperti kebanyakan karena postur tubuhnya yang tinggi. Tapi dia langsung diplot di Moto2 European Championship dan itu memang istilahnya
diplot oleh Bosco Scuro, dia tampil di kelas istilah di regional dulu, kemudian bagus, langsung naik ke Moto3 kejuaraan dunia dan hasilnya cukup bagus. Selain itu, Bosco Scuro ini punya jangka panjang. Dia memang udah mau menjadikan Vermin ini juara dunia masa depan. Iya, benar. Sampai dia punya project mengembangkan sasis Bosco Scuro pakai serat karbon. Dan itu Vermin yang menjadi role modelnya. Oh ya? Artinya apa? Dengan seandainya Vermin diplot berhasil mencapai kemenangan juara dunia, ini istilahnya, ya ini benar-benar project yang berhasil banget buat gitu ya. Bosco Scuro, artinya tuh sasis gue bisa ngalahin yang OMR Kalex gitu loh. Jadi padahal kan didominasi sama Kalex kan. Kalex. Artinya dengan begini, ini ada celah bisnis buat Bosco Scuro. Makanya Bosco Scuro dengan adanya iming-iming VR Fantasy Racing Team mau mengambil Vermin, dia naikkan harganya. Karena apa? Katanya 6,8 miliar ya? Betul, karena itu investasi yang dia pikir kalau umpamanya tahun depan masih bertahan, dia akan tentu banyak yang didapat. Kayaknya sih kemungkinan besar strategi yang tadi aku bilang itu mungkin akan terjadi. Mungkin kita nggak tahu ya. Silakan dicatat Pedok Talk episode kali ini apakah benar gosip-gosip kita berdua. Banyak yang benar loh, soalnya kita tuh kadang-kadang kebanyakan salahnya. Ya udah kita tahan dulu karena abis ini kita langsung gaspol ke Qatar GP. Nah sekarang gak ada yang nanya dari tadi ya aku kenapa bawa ini bukan jimat ya, ini sebenarnya aku lagi batuk. Oh bukan jadi, di endorse nya? Apa bukan? Oh kirain. Bukan, nggak ada yang mau endorse botol minum. Atau jangan-jangan ini nih kayaknya ada gimmick kasih hadiah. Ini bukan bagian juga dari Ducati Street Fighter ya? V4S bukan. Ini jangan dibacanya fast ya, ini V4S. V4S. Ntar fast bunga lagi. Tekan. Nah, sekarang kita langsung masuk nih Mas Joni ke segmen 2. Segmen 2 ini adalah kita ngomongin tentang Qatar GP. Dimulai dari sesi hari Jumat. Yang seperti kalian tahu ada 2 sesi, free practice 1 sama practice. Jadi aku ingetin lagi kenapa sih Mbak kok ada 2 sesi. Terus ini menentukan apa? Jadi kalau yang free practice 1 tidak menentukan apa-apa. Jadi mereka benar-benar nyoba aja tuh sejam ya. Iya. Nah, sesi yang sorenya practice ini yang akan menentukan rider-rider ini langsung tembus masuk ke Q2 atau harus masuk ke Q1 dulu. Nah, jadi di sini kita melihat Lucelle yang baru direnovasi total. Jadi cakep banget ya. Aspalnya cuma ngerepotin. Iya emang terlalu ini katanya kayak kalau kata Simon Craver as smooth as billiard table katanya. Terlalu set nggak ada gripnya. Ya kan? Baru tapi nggak ada gripnya kan. Iya kesel ya. Ajaib gitu loh. Gimana sih? Udah gitu baru. Apa gara-gara dipakai F1? Ya emang itu. Iya kan? Dan udah duluan soalnya. Iya dan si pengerjaannya ini memang bukan istilahnya bukan dari Jarno Javelli yang menangani kemarin Mandalika. Kalau dia yang menangani mungkin ya lebih grippy gitu. Ini kemarin tuh baru grippy tapi non grippy tapi abrasif kan agak menyulitkan. Plus banyak pasir pula. Betul. Ya kan. Nah jadi gini kalau misalnya kita lihat dari hari Jumat. Sebetulnya yang terlihat sangat jelas adalah Jorge Martin terlihat stres Kak gitu. Jadi itu terlihat kayak nggak dapet ini. Mukanya tuh kusut banget gitu kelihatannya di free practice 1. Sebenarnya si Martin tuh tercepat loh di P1. Tapi sebenarnya dia nggak dapat banget kayak penuh tekanan gitu ya. Betul. Terus Johan Zarco di P2. Wah tapi waktu itu aku mikirnya hari Jumat. Wah luar biasa nih Prima Pramac 1-2 gitu kan. Peko di P3. Terus yang mengejutkan juga ada Raul Fernandez di P4. Dan ada ini yang kasihan nih selalu dizolimi Franco Morbidelli di P5. Dan yang Honda dong, semua 4-4-nya ada di paling bawah. Luar biasa Honda. Nah, terus di situ yang kelihatan juga adalah ada Miller yang pakai aero baru di seat unit. Jadi untuk KTM RC16-nya, ini mirip banget bentuknya sebenarnya kayak F1, ya nggak sih? Kayak mini RB19. Ya karena yang buatnya kan emang Red Bull teknologi. Tapi itu buat apa sih? Katanya buat nambahin weight di belakang. Jadi satu nambahin hal, rear grip. Betul. Jadi karena ini kan kalau saya bilang KTM RC16 ini benar-benar paling radikal. Dia udah pakai aero package yang benar-benar sampai gandeng Red Bull teknologi. Kemudian juga berani menggunakan sasis karbon yang langsung istilahnya kagak istilahnya, buat tahun depan langsung cobain dari sekarang. Dan itu mulai berasa. Salut sih aku sama KTM tuh ya dan mereka. Dan butuh, ya itu tadi, perangkat-perangkat aerodinamika yang memang untuk mendukung performanya lebih jos. Cuman, lagi-lagi, belum kelihatan nyata karena memang masih ini awal-awal lah. Tapi ya semua yang buat pengembangan 2024 semua dicobain aja gitu di sini sama KTM ya. Bener-bener ya
Jack Miller gitu. Iya, Pokoknya iya. motor buatan depan cobain sekarang, tahun depan hati-hati, waspadalah. Waspadalah. Nah, terus di sini mulai terlihat apa yang menurut aku tadi aku berpikir, Martin tampak tercepat di free practice 1, tapi seperti dia tidak baik-baik saja dan terbukti di practice. Repot banget dia langsung. Jadi dia bilang struggling karena ban. Nah, kalau misalnya kalian perhatiin ini harus didengerin yang ini ya. Jadi karena ini nyambung sama segmen selanjutnya. Jadi kalian kalau perhatiin cari aja rekamannya banyak kok sebenarnya. Kan setiap kali habis sesi semua mulai latihan start. Iya. Di situ Martin selalu kayak sliding terus ban belakangnya. Betul. Dari mulai free practice 1, practice. Dia tuh pokoknya kalau start tuh kayak nggak dapat sampai kalau nggak salah yang di practice ya, dia sampai kayak hampir jatuh gitu kan. Pokoknya bener-bener efeknya kalau umpamanya mungkin tidak turun itu bisa high side. High side, iya bener-bener karena bener-bener kenapa kayak gini aneh banget. Padahal Martin tuh biasanya bagus banget. Nah, tapi itu sudah terlihat dari hari Jumat. Kemudian pokoknya dia bilang rear gripnya nggak ada. Itu hari Jumat. Terus di sini Luca Marini, nah di sini kelihatannya Luca Marini. Itulah. Kan semua pada bilang low grip. Terus Luca Marini bilang, jadi harusnya apa dong solusinya? Luca menjawab, harusnya emang strategi aku sih, aku pakai geometrinya diakalin. Jadi lebih pendek. Justru di sini dengan low grip jadi lebih punya manuver yang bagus. Betul. Pinter banget ya orang ini. Dan luar biasa jangan gitu Jeng. Dan pemilihan bannya kemarin itu kan sempat luar biasa. Kenapa? Ya di antara yang lain pakai hard dia malah pakai soft hard. Dan dia sempat mengatakan bahwa wah kayaknya ini buat balapan bukan ini deh. Karena dia bilang 4 lap kemarin pas sprint udah kelar. Tapi memang disinilah seorang Luca Marini benar-benar perkasa saya melihat Dan ini juga menunjukkan bahwa seandainya dia bergabung dengan Honda, ini benar-benar kayak bisa jadi Michele Pirro tuh di Ducati ya nggak sih? Benar-benar dapat durian runtuh meskipun sekarang lagi belum musim durian. Iya. Kenapa hari ini Mas Joni? Artinya Marini paling tidak menunjukkan bahwa kapasitasnya seperti itu. Iya benar-benar. Pikiran aja gitu. Makanya dan ya benar kata Jeng Lucy bahwa kalau pamannya sampai dikatakan kalau bukan jadi pembalap MotoGP dia mau jadi guru fisika, Neng. Serius? Serius. Oh iya dia tuh soalnya suka astrofisik katanya ya. Benar-benar seru deh. Dan dari gaya bahasanya pun ya bener-bener bukan istilahnya bukan ya kalau di sini tuh pembalapnya berawal dari pembalap liar yang ngomong yang cuman wah motornya nggak enak ini yang ngasih si mekanik tuh bingung. Ya jadi kayak gimana? Dong, ya, gitu. ini kan dijelasin sama dia kurang ini dan juga beruntungnya lagi punya kru chief sekaliber David Munoz. Iya benar. Aduh saya sangat jodoh banget dan ini menunjukkan bahwa bahkan kalau kita melihat ya semua sebenarnya VR46 Racing Academy itu benar-benar respect sama Luca Marini karena apa? Dia pasti punya rumusan yang orang tidak menyangka. Emang beda ya karakter antara Marco Bezzecchi sama Luca Marini. Marco Bezzecchi itu beneran street smart, emang nah dia tuh jagoan tuh, jager banget ya gitu. Kalau Luca Marini tuh methodological banget memang gitu ya. Jadi kalau Bezzecchi itu agak sedikit disokong oleh keberadaan Matteo Flamini yang memang sudah punya jam terbang banyak. Jadi Ducati udah pernah dia jadi tahu seperti settingan seperti dan dia udah punya data mesti begini. Nah, sementara kalau Luca Marini dengan David Munoz ini benar-benar istilahnya dia harus mendengarkan apa kata si pembalapnya. Ya Marini tinggi. Terus motornya juga istilahnya ya dengan BJ itu benar-benar compact ini agak susah. Jadi benar-benar harus mendengarkan dan ini dan tidak bisa langsung instan. Butuh tiap sesi dan itu sebabnya Marini baru akan keluar ya tiba-tiba pole position itu agak sedikit telat panas. Iya benar. Nah ini hasil dari hasil praktisnya dan ini yang masuk ke Q2. Yang mengejutkan adalah ada nama Raul Fernandez yang tercepat gokil. Gila deh dia. Terus ada Fabio Di Giannantonio ini juga sudah mulai menunjukkan keperkasaannya ya di dia di posisi kedua. Ada Maverick Viñales lumayan cakep juga nih Aprilia di sini. Nah tapi luar biasa loh. Yang ada di Q1 ini gawat-gawat semua. Makanya sesi Q1-nya serem betul. Ya, ada Miller, Alex Marquez, Morbidelli, Pol Espargaro, Bezzecchi, Zarco, Mir, Bastianini, Oliveira, Lecuona, Quartararo, dan Nakagami. Yang lolos ke Q2 adalah Zarco dan Alex Marquez. Sekarang kita masuk nih ke sesi kualifikasinya. Nah kan ini hari Sabtu. Ya. Nah hari Sabtu ini ada kejadian yang kita langsung bahas di sini nih. Jadi salah satu yang menjadi highlight selain hasil kualifikasinya tentunya adalah apa yang terjadi di free practice 2. Hari Sabtu dimulai dari itu, ya kan? Ini terjadi antara kejadian Alex Espargaro dan juga Franco Morbidelli. Yang sebetulnya runutannya itu sebenarnya adalah
ini bukan maksudnya memenangkan Franco Morbidelli, tapi ini kejadiannya beneran gitu. Jadi pertama kejadiannya karena Alex Marquez crash. Iya. Terus keluarlah yellow flag. Yellow flag, otomatis pembalap harus menurunkan gas. Terutama yang di depannya, di belakangnya Alex Marquez kan. Itu ada Jorge Martin ya. Ada Jorge Martin. Jorge Martin melambat. Iya. Kemudian di belakangnya Jorge Martin ada Franco Morbidelli. Franco Morbidelli ngelihat depannya lambat, udah lihat yellow flag, dia ngelambat juga. Kemudian tiba-tiba jeng datanglah si Alex Espargaro. Dia mungkin nggak lihat, ya kan? Dia nggak lihat yellow flagnya mungkin, aku juga nggak tahu. Tapi dia overtake Franco di tikungan 6 tuh. Bener, terus itu udah mulai tuh panas sampai akhirnya singkat cerita ditoyor. Nah, tapi kalau menurut Mas Joni ini Alexnya nggak lihat atau apa? Karena dia bilang kalau dari Alex, karena dia ngalangin aku sampai kayak aku nggak bisa masuk track. Aku lihat sih enggak. Jadi saya rasa yang terlalu overreacting kalau saya, terlalu berlebihan dan sampai dia melakukan tindakan istilahnya verbal sampai memukul helm dari Franco Morbidelli. Ya untuk sekali berpembalap MotoGP yang sempat saya bilang ya negara di dunia ini banyak, tapi kalau lihat pembalap MotoGP cuma 22, ngalahin ya lebih sedikit daripada negara yang ada. Artinya apa? Untuk menjadi pembalap MotoGP, kastanya itu lebih tinggi daripada menjadi seorang presiden. Lah masa iya lu kelakuan lebih tinggi dari presiden menunjukkan perilaku yang istilahnya tidak patut dicontoh. Dan bahkan kalau kita lihat MotoGP saat ini kan memang lagi menggerakkan untuk fans-fans yang lebih muda. Jadi kalau sampai lihat, anak kecil juga banyak yang lihat loh. Satu itu, kedua, kita tahu di bawah MotoGP ini juga ada feeder-feeder kelas gelaran yang usianya pada muda dan bahkan tak sedikit yang mengidolakan pembalapnya. Kalau pembalapnya berkelakuan seperti itu, bukan malah tidak mungkin mempengaruhi dan idola gua aja kayak begitu. Jadi membuat karena disorot habis-habisan seluruh dunia. Jadi saya rasa apa yang dilakukan Alex Espargaro tidak patut ditiru dan juga saya sebenarnya kalau mamanya melihat posisi Franco Morbidelli, untung Franco Morbidelli orang Italia, coba kalau orang Betawi, udah langsung keluar tuh jamnya, ya kan? Dilempar motornya langsung sini loh, pak. Tapi benar, jadi gini, aku tahu netizen itu banyak yang bilang gini, tapi Mbak Franco Morbidelli pakai bawa anak-anak nih gitu kan, makanya Alex Espargaro emosi. Satu, kita harus lihat dulu gitu ya. Dia ngeplaknya itu kan di track. Kalau misalnya Alex bilang dia marah karena Franco bawa anaknya, itu adalah kejadiannya sesudah itu. Dan bukan menyebutkan nama anak-anaknya Max dan Mia loh. Tapi Franco Morbidelli bilang bahwa seperti yang Mas Joni bilang, MotoGP ini dilihat sama banyak generasi muda, termasuk anak-anak juga. Ingat nggak waktu kita bikin Pedok Talk juga? Lucu banget di Jepang, semua anak-anak kecil pada minta foto segala macam, mengidolakan rider-rider ini. Jadi sebenarnya itu bukan bawa-bawa anak-anaknya Max sama Mia. Jadi kayaknya Alex Espargaro lagi-lagi salah paham juga. Dia udah minta maaf. Dia kayaknya PMS kali ya? Iya, enggak. Dia tuh aneh sejak deactivate Instagram. Kalian sadar nggak? Ini gosip. Tapi bener, sebelum dia ke Bali. Sampai aku bilang sama Mas Joni, jangan-jangan dia habis ngapa-ngapain ketahuan istrinya, terus deactivate itu Instagram. Itu udah kejadian yang marah-marah. Sama kru, kan itu boot. Abis itu kan di Instagramnya deactivate. Abis itu dia liburan ke Bali kan. Bersama. Katanya udah recharge gitu. Jadi abis dia marah-marah tuh di boot, dia langsung deactivate Instagram. Karena semua orang pada bilang, sama nih yang kayak gini juga. Nggak nyangka dia sama timnya aja digebrak gitu gimana sama orang lain. Nah bener ada Franco Morbidelli. Nah intinya adalah sebenarnya bukan masalah salah atau nggak salah. Anggaplah Franco Morbidelli salah. Anggap aja dia salah deh. Anggap dia memang punya track record suka gangguin rider lain. Anggap aja begitu. Betul. Tapi balik lagi sorotan dan kayaknya sesalah apapun nggak ditepok begitu dan nggak bisa nyalain adrenalin, nggak bisa nyalain kan dia pakai helm nggak berasa apa-apa, nggak gitu. Ya kita ingat insiden Francisco Bagnaia dengan Viñales yang sampai ada insiden di Lemong. Tapi kemudian kan istilahnya dua-duanya minta maaf. Karena dua-duanya minta maaf dan itu benar-benar istilahnya ada itikat baik dari kedua pembalap bahwa mereka sadar kagak bisa karena mereka pun udah sadar bahwa kita ini dilihat banyak orang dan kita jadi juga idola, nggak boleh menunjukkan aksi yang sama. Itu saya rasa akan lebih adem. Benar. Nah tapi akhirnya dapat sanksinya adalah 6 grade penalty dan juga denda 10.000 euro. Nah 10.000 euronya tuh dibayar dia atau dibayar tim sih Mas Joni?
Ya biasanya sih Dia sendiri, dibayar dia sendiri karena dalam aturan. Iyalah kata Masih Morifula, gila aja lu. Lu yang nampol masa gue. Iya iya. Nah tapi sebenarnya dari penalti ini ada sedikit kejanggalan juga. Jadi ini adalah surat penaltinya. Nah sepertinya bapak-bapak film stewards lagi-lagi tidak belajar dari kejadian Marc Marquez di Portimao ya. Kemarin udah jadi kontroversi panjang loh bapak-bapak. Iya. Bukannya ditulis penalti ini harus dilaksanakan di saat rider ini fit untuk race. Karena kan kemungkinan crash masih banyak. Dan beneran gitu. Pas sprint dia jatuh, terus fibulanya retak, Iya. ya kan? Terus aku juga udah mikir tuh kayak Mas Doni, ya lolos Dani. Soalnya tulisannya harus dilakukan di Qatar GP, ya iya. kan? Tapi ternyata dia declared fit setelah warm up. Jadi declare fit, terus dia lakukan, cuman ya itu tadi, cuman agar ya jadi muncul anggapan spekulasinya bahwa dia tampil untuk itu hanya untuk menjalankan hukumannya itu agar tidak berkepanjangan nanti malah dibawa ke Valencia. Iya, tapi ya Franco Morbidelli juga sebel sih, dia bilang katanya ini apaan sih ini film stewardnya mau ngajak aku bercanda apa gimana, aku ditaruh di sebelahnya dia loh. Jadi kesel banget, dan ini kalian harus lihat juga, ini adalah reaksi Franco Morbidelli yang sebetulnya dia adalah orang yang sangat jarang mengeluarkan pendapat pribadinya di sosial media. Di Instagram, sampai dia ngeluarin badut sama gambar muntah. Jadi terus dia bilang not to forget. Aduh, jangan bikin marah orang Itali, kakak. Jadi takut. kayak sebuah lagu ya, Forgotten Not Forgiven. Kita break dulu, abis ini kita ngomongin tentang qualifying. Kembali lagi di Paddock Talk. Sekarang kita masuk ke sesi qualifying, dan ini adalah hasil kualifikasinya Luca Marini di pole dan breaking lap record juga. Iya. Ini adalah pole yang kedua untuk Luca Marini. Betul. Luar biasa. Nih Luca Marini 1, Fabio Di Giannantonio 2, Alex Marquez 3. Ini kayak Gresini Racing gara-gara aku nonton di boxnya jadi hokinya cakep nih. Ya nggak, Carlo Merlini selamat siang. Nadia Padovani aku kirimin Hydria loh. Aku titipin sama Carlo Merlini. Nah, terus Francesco Bagnaia di posisi keempat dan Jorge Martin di posisi kelima. Sampai situ aja. Kenapa? Karena ini benar-benar kita harus fokus kepada dua rider ini karena tinggal dua ini nih. Iya. Mereka yang memperebutkan titel juara dunia. Terus di sprint kita langsung masuk ke sprintnya. Ini pertama kali kejadian langsung begitu start ya. Miguel Oliveira crash di turn 6, yang terdampak adalah Alex Espargaro dan Enea Bastianini. Dan Miguel lagi-lagi cedera. Aduh, dia tuh kasihan banget ya, skapula lagi. Jadi kayak cederanya Enea. Iya, dan itu lama. Dan satu hal itu sepertinya emang imbas di Portugal jatuh kan, belum sampai dilakukan operasi yang intensif. Mereka cuma diobatin gitu aja, ternyata jatuh dan makin parah lagi. Ya itu kemarin kan inget kan gitu, Enea Bastianini yang kemarin menang di Sepang, sebetulnya dia juga nggak bisa perform tuh bukan karena Eneanya, tapi sebetulnya karena di skapula tuh ya berat ya, motor seberat ini gitu kan, dia harus banyak manuver kiri kanan segala macam. Kanan kan kalau di Qatar kemarin, dan itu aspalnya baru dan kondisinya agak sedikit tricky dan demanding ya, agak repot jadinya. Nah, tapi kalau kita ngomongin sprint ya Mas Joni, kemarin tuh aku suka banget lihat performanya Jorge Martin. Karena dia udah di belakang, bisa ngegas lagi gitu, cakep banget. Itu Jorge Martin yang gila, dia bener-bener beda loh. Dia bukan cuma bisa melesat cepet ninggalin rider yang lain, tapi dia bisa fight, cakep banget. Dan itu fightnya sama Pecco juga luar biasa ya, agresif gitu. Cuma itu tipikal sih antara biasa aja pasti mukanya. Enggak, Spanyol sama Italia. Spanyol tuh pasti ya gayanya ya nyolot gitu loh, agresif. Itu kalau mamanya kemarin kejadiannya sampai Pecco jatuh, saya yakin tuh Jorge Martin kena penalti. Bener-bener kontak banget loh. Kontak, dan itu kan bener-bener ngambil dalam yang kalau umpamanya salah. Bukan bersih, artinya kalau kita lihat Italia itu nunggu sampai bener-bener dapat clean baru. Kita ingat yang Jorge Martin dan Pecco Bagnaia di Australia, itu kan bener-bener hampir mirip, tapi dia lihat sepersekian detik kosong langsung dimasukin. Nggak nempel kontak gitu ya? Kontak bener-bener ya, sampai dia bilang oke, 2 kali ya dia melakukan di start dan di tikungan yang menentukan overtake itu. Jadi bener-bener kemarin tuh ya Pecco-nya sendiri juga
ya yang itu ya saya salut, tidak terprovokasi gitu. Kalau ngomong itu pasti kan, wah oke gue balas nih, orang nih gue pasti gaya ini. Peko mah gitu, lempeng banget ya. Tapi kita lihat waktu hari Sabtu, aku tahu banget kamu yang tim Peko pasti juga, ya ulun gimana sih Peko banyak ya, ampun gitu. Ngamuk kenapa gitu. Tapi emang dia bilang gitu kan, rear gripnya nggak ada gitu, jadi nggak tahu kenapa. Terus aku penasaran kan ya, aku kirim message lah ke Paulo Ciabatti, kenapa sih sebenarnya gitu? Ya, mari kita berharap hari Minggu Peko ban belakangnya lebih baik gitu, karena nggak tahu kenapa juga dia bilang gitu. Pokoknya tuh nggak pas aja. Nah ini nyambung lagi nih nanti, pasti penasaran kan kenapa? Nah jadi sprint podiumnya adalah menjadi milik Jorge Martin. Di P1, di Gia ada di P2. Senyumnya lebar ya. Di Gia. Iyalah orang jobless tahun depan. Marini di P3. Peko harus finish di P5. Dan gapnya setelah sprint kemarin adalah 7 poin. Tapi udah dikonfirmasi, artinya nggak bisa, kecuali kemarin Peko menang gitu ya. Udah kelar tuh dia bisa di Qatar gitu jadi juara dunia. Tapi dengan kemenangan Martin di sprint berarti udah bisa dipastikan bahwa titel ini akan ditentukan di Valencia. Itu Valencia, alhamdulillah. Iya, aku nggak anti klimaks. Iya, jadi nggak cuma formalitas doang balapan. Eventnya banyak soalnya di Valencia. Itu sampai ada Marc Marquez bikin promo, Alex Marquez bikin promo, Vinales itu yang pembalap Italia bikin Branson sendiri kalau sampai kagak penonton di sono, rugi bandar mereka. Iya benar. Event udah banyak nih duitnya keluar. Nah, kemudian ini adalah kita langsung masuk ke race di hari Minggu. Nah, grid berubah. Kenapa? Karena ada penaltinya Alex Espargaro. Betul. Nah, tapi Luca Marini tetap di pole dan seperti yang kalian lihat, ini cuma bedanya adalah sekarang Franco Morbidelli sama Alex Espargaro sebelah-sebelahan aja. Itu pasti kalau aku jadi Franco Morbidelli kecil, ya kan? Nah, terus yang seru juga adalah ini banyak banget yang selalu request Mbak Lucy ngomongin Veda. Mbak Lucy ngomongin Veda nih, aku tuh nonton loh selalu Asia Talent Cup, tapi emang nggak pernah di review. Kenapa? Karena Veda monopoli banget kak. Udah jago banget. Tapi menurut aku Veda kemarin pas lagi sebelum start MotoGP race dia diberikan medalinya di situ gitu ya. Dan ini emang Mas Joni, dia tuh kan baru 14 tahun. 14 tahun. Dia performanya luar biasa. Cara dia overtake segala macam mateng banget. Betul. Apa nextnya untuk Veda sebetulnya? Sebenarnya itu tadi, kalau kita mau sepakat, kita veto tuh aturan yang batas umur pembalap Moto3 itu 18 tahun. 18 tahun, Jeng. Hah? 18 tahun. Lah jauh banget. Ya kan gara-gara kejadian tahun lalu banyak pembalap-pembalap muda meninggal. Nah terus akhirnya dengan Veda. Akhirnya saya melihat bahwa ini memang kan akan nggak mungkin menjadi nunggu 4 tahun. Satu fakta bahwa tahun depan Veda Ega udah tidak boleh main di Santelan. Udah juara, buset masa mau balapan lagi ntar bikin rekor. Terus jadi ngapain dong? Ya paling tidak dia mungkin harus naik jenjang ke yang event lebih bagus lagi, dan itu di ranah Eropa, minimal ke Red Bull Rookies Cup atau ke European Talent Cup. Mirip speknya, cuman memang mungkin akan menghadapi istilahnya lawan-lawan yang lebih berat dan juga menghadapi sirkuit-sirkuit yang Eropa yang istilahnya agak berbeda dengan Asia. Kalau Asia kan minimal kita udah bisa beradaptasi. Oh Malaysia gue sering main ke sana. Oh ke Cina, Cina beda-beda jauh dengan di garis khatulistiwa. Nah kalau di Eropa itu akan ketemu Valencia, akan ketemu sirkuit Mugello, akan benar-benar yang menjadi istilahnya bekal modal buat Veda Ega. Once di antar balapan di kejuaraan dunia itu udah siap. Karena kasusnya hampir mirip dengan... Karena nggak mungkin sih 4 tahun lama banget. Nggak mungkin. Makanya Asian Talent Cup itu yang juara tahun lalu, Danis Hakim itu pembalap Malaysia, umurnya 14 tahun. Akhirnya dia nggak bisa langsung. Dan itu dikatakan oleh Razlan Razali, problemnya ya sebenarnya sih ini gara-gara aturan yang berubah. Awalnya waktu kemarin-kemarin dimudain biar ada jenjang makin muda. Giliran kemarin ada kasus ini dituain lagi. Jadi agak sedikit handicap nih buat pembalap-pembalap yang istilahnya udah berusia muda dan cukup bagus, yang seharusnya bisa jenjangnya lebih bagus, ini agak sedikit tertati-tati. Lagi-lagi mungkin harus ada panjang tangan, mungkin entah dari sponsor atau dari negara untuk bisa memberikan fasilitas buat Veda Ega Pratama, setidaknya beasiswa lah kalau kita istilahnya. Ini untuk balapan di Eropa, terserah mau Eropa mana, mau apa, yang benar-benar biar skillnya tetap ada. Gitu. Bener, karena terlalu lama nunggunya gitu kan. Mudah-mudahan Veda, aku doain deh gitu, Mas Joni doain dan semua Pedok Talk subscriber juga doain. Saya tambahin bahwa Veda Ega Pratama ini benar-benar Indonesia yang paling
perform di sukses musim ini. beneran Dia sepinter itu aku tuh setiap menang kali terbanyak. Iya. Kemudian dia pecahkan rekor poin terbanyak satu musim. Tapi Dan ya emang kenapa? anaknya kocak. Iya seru anaknya dan aku tuh bener-bener setiap kali ngelihat dia race tuh menyenangkan banget karena pinter banget dan jadi sayang. Mudah-mudahan ya Veda, pokoknya kita doain jalannya lancar dan kamu bisa terus bikin lagu Indonesia Raya berkumandang. Amin. Nah, kita mau break dulu deh. Di sini kita langsung gaspol untuk ngomongin race hari Minggu. Baiklah, sekarang kita masuk ke daging yang lebih daging, yaitu adalah race di hari Minggunya. Nah, race di hari Minggu ini sebenarnya kalian udah tahu ya, semua podiumnya adalah milik Fabio Di Giannantonio P1, Pecco Bagnaia di P2 dan Luca Marini P3. Kenapa kita langsung kasih tahu nama-nama penghuni podiumnya? Karena sebenarnya ini dagingnya banyak banget. Dan langsung aku tahu netizen ini punya banyak banget teori di luar sana. Kenapa? Karena gini, kemarin tuh pas kita lagi nonton race-nya, Jorge Martin kan akhirnya finish di P10 dan kita lihat kalau si Matt Bird tuh bilangnya gila dia udah kayak lemdak, nggak bisa ngapa-ngapain, di overtake sama banyak rider gitu kan, sama Miller lah segala macam, Viñales lah segala macam. Bahkan udah paling ketahuan Johan Zarco yang nggak mau ngambil dia gitu ngambil juga akhirnya lama nih gitu. Ya udah, terus akhirnya setelah semuanya selesai, interview dong Jorge Martin. Bukannya dia masuk langsung tutup garasinya? Iya, emang langsung tegang gitu kan. Gino Borso juga nggak ada senyum-senyum, tegang, langsung tutup garasinya. Iya, langsung dramatis gitu ya. Tapi keluar beritanya kan. Nah, ini aku mau menanyakan kepada Mas Joni. Dia di quotes ini aku ambil dari crash.net. I'm really disappointed that the championship is decided by a bad tire. But this happened to me, it's a pity, but it is what it is. Jadi dia bilang, championship ini ditentukan sama ban yang jelek. Berarti dia selama ini dapatnya ban bagus dong. Nah, ada anak emas, ada anak tidak emas dong ya. Sekarang kita harus clearkan Mas Joni. Soalnya kan jadi mikir, jangan-jangan ada netizen loh yang bilang, motornya Martin disabotase. Gimana ceritanya? Jadi ya kalau katanya Om Paolo Ciabatti ada 7 teknisi Ducati Corse yang kerja di Prima Pramac. Iya. Jadi nggak mungkin kita pengen yang jelek juga. Ini sama-sama Ducati. Kalau kita sampai mensabotase, ngapain sama Ducati juga yang jelek? Kasih aja motor 2021 gitu. Iya, makanya. Motor yang terbaru. Kalau kata Pecco aku juga mau motor 2021 yang bagus. Ya kan? Sebenarnya bagus ya. Nah, tapi sebetulnya bener atau enggak sih ada semacam dikasih ban yang jelek aja deh gitu? Emang ada kayak, karena kalau Mas Joni ngeliat kayak gini, ini kan orang jadi berpikir macam-macam. Apa jangan-jangan emang Jorge Martin sengaja kali dipilihin ban yang jelek gitu? Ya kalau mau masa ngikutin teori netizen, wah bisa seminggu gak beres-beres kita begadang melek. Nah makanya kita harus clearkan nih Mas Joni. Pilihan ban tuh gimana? Karena waktu hari Sabtu Pecco yang jelek. Terus hari Minggunya malah Jorge Martin yang jelek. Nah, Mas Joni bisa menjelaskan gimana? Salahkan Qatarnya. Kenapa harus merenovasi sirkuit di musim berjalan? Karena satu itu, dia mengubah aspal, kemudian mengubah berbagai macam curb, yang kemudian si Michelin sebagai pemasok ban tunggal MotoGP itu tidak diberi kesempatan untuk melakukan pengetesan. Alhasil mereka pun akhirnya menggunakan patokan yang musim lalu. Nah, sementara secara overall berubah dan baru bisa didapat datanya pada saat praktis pertama tuh jam hari. Berarti nggak ada datanya. Nggak ada data dan itu pun akhirnya si Michelin itu bukan tidak kerja keras, dia itu udah menyediakan alokasi lebih banyak untuk ban depan sampai ngasih dari jatah 3 tambah 4 ban belakang awalnya 2 tambah 3 untuk memberikan istilahnya mana pilihan yang tepat sampai kemudian akhirnya dipilihlah yang paling terbaik itu hard dua-duanya untuk sprint dan main race. Pierre Taramoso juga bilangnya gitu ya. Udah bilang kayak begitu gitu. Cuman tiba-tiba tetap aja ada yang tambang kan, yang pakai softla depan, yang pakai softla belakang. Halo kabar gitu. ini. Nah dari kondisi itu sebenarnya pembalap kemarin pun udah mengetahui bahwa ini sirkuit memang gripnya
rendah, tapi abrasif karena aspalnya masih baru. Graining kalau kalian dari kemarin dengar apa sih graining? Graining tuh abrasif. Iya. Nah dengan kondisi licin kemudian abrasif, ini buat yang sistem elektronik akan membingungkan kalau umpamanya menggunakan metode motor istilahnya kan ini sebenarnya banyak high speed cornering. Betul. Jadi coba dan long cornernya banyak ya. Iya. Ini dicoba untuk istilahnya memanfaatkan istilahnya edge grip sisi yang paling dindingnya. Problemnya apa? Tentu akan membuat ban belakang jauh lebih banyak berputar. Betul. Nah kendalanya apa? Dengan abrasif ini ban cepat habis. Betul. Nah itu yang kemarin terjadi dengan Pecco Bagnaia sampai akhirnya dia kirain bakal panjang. Padahal dia kan nyobain dari awal tuh pakai hard. Terus ternyata pada saat di duel kemudian dengan kondisi pembalap jarak dekat yang tidak bisa pintar menjaga ban, kelar. Makanya harus istilahnya start bagus, ngabur. Setuju. Jadi kalian kalau misalnya, makanya jangan dikit-dikit percaya konspirasi. Lihat aja gitu ya, pikirin secara logikanya. Kalau mau konspirasi, bisa ada 1000 konspirasi di sana. Ya makanya, kita mah kalau bisa bikin konspirasi kita keluarin semua di sini ya. Tapi jangan. Jadi gini, kayak kalian bisa lihat sesi Jumat deh gitu, atau kualifikasi lah gitu ya. Itu betul. Bisa yang sesi awalnya masih ada matahari, betul. Terus tiba-tiba yang keduanya udah malam. Iya. Nah itu suhu tuh cepet banget turunnya dan itu juga berpengaruh kepada grip juga. Jadi bingung tuh. Iya benar. Pada saat panas pakai soft dapet, pas malam pakai soft gak dapet. Iya. Ajaib gitu. Iya, kalau mau yang saya salahkan ya kesalahin Qatarnya, ngapain mesti ngubah renovasi sirkuit. Bener gitu. Dan jangan lupa itu juga banyak. Kalian sering deh, pokoknya dari kemarin tuh kedengeran dirty track gitu karena jangan lupa ini padang pasir ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kadang dirty di sini bukan ada tempat sampah gitu, ada yang buang sampah sembarangan bukan ada kotak makan kayak di Sepang. Iya. Ada kotak gitu bubur. Dirty itu apaan sih artinya? Masih ada yang begitu. Sampai akhirnya pihak Michelin itu agak sedikit mengabaikan kata dirty, mengubah dengan kata green. Green ini berarti belum dapat grip gitu. Iya. Oh gitu. Nah, jadi aku tuh kemarin juga mencari cara untuk gimana supaya kalian jangan termakan teori konspirasi. Kita masih pintar, masih bisa jawab juga. Jadi bukan dilawan dengan fakta. Jadi kalau Jorge Martin bilang kayak gitu kan langsung dong dicek ke Michelin. Kata Jorge Martin dia dapat ban jelek loh. Emang dipilihin ban jelek apa gimana? Oh ya nggak mungkin. Kita lihat datanya dulu ya gitu. Dibukalah datanya sama Michelin. Nih kalau mau lihat datanya, isu graining ini justru sebetulnya lebih parah punya Fabio Quartararo. Dia lebih abis lagi bannya daripada Jorge Martin. Dia finish di 7 dan kita lihat kemarin fight-nya Fabio Quartararo juga banyak banget gitu kan dan dia sangat agresif kemarin. Betul. Nah, jadi ada lagi tambahannya bahwa ini semua yang kita bawa ke Losail Qatar dari Michelin nih, bukan aku yang bikin. Jadi semua ini fresh batch dari pabrik dibawa langsung ke Losail Qatar. Nggak disimpan lama. Jadi kalau jelek kali pas disimpannya lama-lama ya kan defect. Michelin dulu, siapa aja yang bagian nyimpennya tuh. Salahin Qatar lagi. Kamu iri ya? Karena sirkuitnya bagus. Jadi sebenarnya emang nggak ada apa-apa gitu kan, nggak ada apa-apa. Jadi kalau dari pihak Michelin, ya dia juga tentu nggak mau disalahin ya, tapi dia membuka data bahwa ini sebenarnya nggak ada apa-apa. Gitu. Bukan ada sesuatu yang hengki-pengki gitu nggak lah. Tapi kalau kita melihat bahwa ya ini jadi menunjukkan ciri karakter ya, ini buat udah ciri karakter tuh. Buat tim Pecco dan tim Martin nih, kenapa? Bahwa kalau tim Pecco itu lihat deh, istilahnya under pressure bagaimana, sesulit Pecco Bagnaia gimana sampai kemarin istilahnya anjir, gua kelima langsung dihina-hina lah, kagak ada beritanya. Tapi tetap Martin yang kemarin tuh sampai dari gesturnya udah geleng-geleng, dari lagi race loh itu dia geleng-geleng. Dari omongan aja dia kagak mau istilahnya ya udah deh, gue pasang badan deh, emang gue yang salah gitu. Udah memperlihatkan dia tidak bisa legowo. Dan di sini saya jadi melihat bahwa lu belum layak nih jadi juara dunia nih. Karena dengan kondisi kayak begini justru kan ya bener kata beberapa pendapat, mestinya nggak usah lo nunjukin gestur kayak begitu. Ini malah akan membuat lawannya makin pede gitu. Padahal sebenarnya sebelum kemarin aku aja udah bilang gitu, kalau ngeliat performanya Martin kayak di sprint, dia layak sih jadi juara dunia. Menurut aku ya. Tapi begitu ngelihat dia pas lagi race tadi malam gitu, ya kok gini gitu. Aku berubah pikiran lagi, boleh kan berubah pikiran? Boleh ya? Iya. Oh, boleh. Nah terus yang menarik juga nih Mas Joni adalah
kemarin lihat kan Fabio Di Gia, dia kan mepet banget tuh sama Peko Bagnaia. Kemudian pertanyaan 1.016 Pedok Talk subscriber padahal belum nyampe 100.000. Amin. Jadi pertanyaannya, Mbak, coba tolong dibahas apakah mapping 8 karena seru tuh. Begitu mapping 8 keluar, oke, Matt Bird langsung mappingnya tuh udah keluar. Ini artinya apakah dia harus udah lo nggak boleh overtake Peko harus di depan, harus menang gitu kan, finish pertama karena ini benar-benar pertaruhan juara dunia. Nah, tapi digas sampai hampir aja Pekonya ya udah lewat gitu kan. Nah, tapi mapping itu tuh sebenarnya artinya apa sih, Mas Joni? Mapping 8 ini mengingatkan kita ke duel Jorge Lorenzo dan Dovizioso di Malaysia. Pada saat itu Dovizioso sedang dia mau juara dunia kan tadinya? Iya, perebutan juara dunia. Kondisinya waktu itu agak sulit, basa-basa kayaknya flag to flag. Kemudian Jorge Lorenzo tampil lebih bagus daripada Dovizioso yang sebenarnya ya dia poinnya lebih udah pasti jadi juara dunia gitu ya. Cuma waktu itu kan Jorge Lorenzo ya mentang-mentang 3 kali juara dunia kan dikasih lah. Karena waktu itu belum ada istilahnya instrumen yang otomatis kayak sekarang apapun bisa diinformasikan. Dashboard message gitu belum ada? Ya belum ada 2017. Itu benar-benar harus disampaikan dengan kode ini mapping 8. Nah, mapping ini sebenarnya kan namanya aja dari mapping. Mapping ini bagaimana settingan untuk elektronik. Nah, biasanya kalau namanya dari penjelasan beberapa pembalap, mapping itu cuma sampai 3. Antara mapping yang benar-benar high performance, yang medium, dan juga yang istilahnya economical. Ya, biasanya fuel saving gitu kan. Itu fuel saving itu biasanya sampai 3. Nah, ini mapping 8. Nah, mapping 8 ini kemarin itu kan terbuka di 2017 bahwa istilahnya lu kasih pembalap di belakang lu. Artinya kasih buat Andrea Dovizioso karena dia harus menang, dia butuh poin yang lebih banyak. Oh, gitu. Dan kemudian itu kan satu tim, Ducati pabrikan. Lah ini yang mapping kan beda. Di Gia, dia di belakang. Udah gitu beda tim. Ya, jadi akhirnya dijelaskan itu biar orang istilah pinter juga sih, ini emang jago bikin gimmick gitu. Siapa nih yang pinter nih? Ya, Di Gia dan juga Franco Carchedi. Ini orang bikin Frankie Carchedi kali. Saya siapa? Paulo. Masih mau Paulo Ciabatti ya? Franco Carchedi ya. Iya. Oh, jadi Paulo, udah banget ya Paulo. Pokoknya itu udah ada kayak semacam negosiasi. Ini emang saya melihat Di Gia udah pede banget karena pilihan bannya dan karena Peko juga sebenarnya bannya udah habis sih kemarin. Bannya udah habis. Kemarin tuh dibilang. Banyak salah juga tuh terakhir-terakhir. Nah, kemarin itu sebenarnya dia juga Di Janon tuh yakin bisa dapetin Martin di sprint cuma 11 lap. Ya kalau 12 lap main race dong, tambahin banyak. Makanya kemarin akhirnya dia ikutin dia udah tahu. Oh, udah dapat dan bahkan kayak udah punya visioner tuh bilang sama crew chiefnya, kalau udah kondisinya kayak begini, kasih tahu gua kapan gua harus attack. Karena dia kemarin itu kalau kita lihat dia jaga jarak, dia nggak coba untuk melakukan manuver. Saya sempat salah kaprah tuh. Wah, apa jangan habis tibanya. Ternyata dia jaga jarak agar si suhu bannya tidak cepat habis. Nah, kemudian Peko berkali-kali sempat ini udah baca posisinya di mana, akhirnya dikeluarin lah mapping 8. Itu artinya tanda lu harus pull the hammer down. Lu serang sekarang. Artinya kalau buat kasus kemarin itu sikat aja. Pull, lu harus menang. Lu punya kesempatan itu, lu lebih baik daripada motor Peko. Jadi ditegaskan ya, mapping 8-nya ini bukan berarti Di Gia harus membiarkan Peko menang. Bukan. Karena kan yang keluarin instruksi mapping 8 itu dari Gresini kan? Dari Gresini, lagi Gresini kan bukan satu tim dengan Iya, benar. Nah, tuh, jadi bukan berarti Ducati sama-sama. Tidak ada tim order. Dan kalau kita melihat kemarin tuh Peko pun bilang bahwa ada benefit yang tidak dipunyai motor tahun ini dengan motor tahun lalu. Dengan kondisi Qatar yang banyak straightnya ini, itu pada saat braking keluar dari straight kemudian masuk braking itu godek. Paham. Jadi gini, banyak yang udah bikin meme soalnya di luar sana gitu kan. Ada fotonya Fabio Di Giannantonio gitu kan dengan pegang trofi itu sudah gitu. Mapping 8 apa? Aku gas. Emang disuruh gas sama crew chiefnya. Jadi ini bukan tim order dari Ducati Corse, tapi ini adalah order dari timnya dia, Gresini Racing. Antara Gresini Racing dengan Carchedi dengan Di Giannantonio. Coba direvisi meme-nya, oke? Nah, berarti sekarang itu meme yang bikin orang kita ya?
Di luar juga. Di luar juga begitu? Iya, karena belum baca dia karena berarti. sebetulnya Matt Bird juga sempat bilang, to be fair ya, Matt Bird juga sempat bilang, wah apakah ini artinya dia dapat team order bahwa untuk membiarkan Peko menang gitu kan? Matt Bird tuh suka berlebihan juga gitu, asumsi Makanya, pribadi. aku juga kan mikirnya, lah kan beda tim gitu, nggak mungkin dong gitu. Masa iya David Tardozzi gitu yang ngirimnya kan nggak mungkin kan gitu, nggak mungkin. Jadi salah. Jadi mapping 8 kemarin kasusnya Fabio Di Giannantonio sama Peko Bagnaia adalah memang dia harus ngegas, makanya langsung disikat gitu sama Fabio Di Gia. Jadi itu tuh untuk negesin juga Jeng, karena dia di digital mapping 8 sebenarnya dikasih kode tuh, kodenya di pitboard tuh malah 000. Iya makanya. Itu artinya jaraknya udah deket banget. Oh jadi sikat udah aja. Gas. Oke. Gitu. Nah terus kemarin tuh juga aku lihat performanya Yamaha udah mulai lumayan gitu ya. Lumayan apa lumayan? Lumayan orang bisa ya. fight kok lumayan lah gitu ya. Jadi nunjukin ada perkembangan juga meskipun ini hanya terjadi di Fabio Quartararo. Morbidelli juga lumayan sih sebetulnya. Nah terus kemarin Aleix Espargaro juga retired karena dia itu di kaki kiri kan ya? Kaki kiri kanan sih? Kanan deh kayaknya. Yang buat shift gear? Shift gear. Kiri kan? Oh ya kiri. Jadi dia fibula kirinya. Makanya dia bilang pas buat shifting gear tuh agak sakit gitu. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk retire. Nah sekarang kita sebelum akhiri pada talk ini, best moment dong Mas Joni. Mas Joni yang mana? Saya best momennya adalah Marco Bezzecchi nyundul Paul Espargaro. Itu, nah kalau kayak gitu? Itu akhirnya beruntun tuh. Insiden Spanyol dari Italia lanjut ke Morbidelli, lanjut ke Peko Bagnaia dan Jorge Martin. Panjang ya. Tapi ini padahal cuma bercandaan doang loh udah gitu sebenarnya ya. Kalian tahu nggak? Paul Espargaro sama Aleix Espargaro tuh Paul tuh baik banget orangnya. Jadi aku sebalau juga tuh sampai komentatornya, wah ini maksudnya ini. Lah biasa aja ya, kali. Kagak bukan yang nabrak. Enggak. Kenceng banget sampai gitu. Hello. Kayak ketemu temen kalau lagi lampu merah gitu kan. Kecuali pada saat si Bezzecchi-nya lewat terus dia toyor itu baru tuh. Nah iya benar. Udah itu biasa aja lah sebenarnya menurut aku juga, dan Paulnya juga biasa aja gitu ya. Nah terus udah gitu kalau buat aku ini adalah Fabio Di Giannantonio. Double podium ya di sprint dan juga bisa menjadi kemenangan pertama di MotoGP untuk Fabio Di Gia. Dan itu aku senang banget momennya pas dia lagi masih di motor, terus Peko datang, ada Enea, itu banyaklah Ducati Riders gitu ya. Terus ada Marc Marquez, aku calon Ducati. Aku boleh di sini kan, padahal semuanya lagi Ducati. Tapi hanya dia satu-satunya Honda. Tapi aku udah dikontrak. Itu menurut aku heartwarming sih gitu, karena Fabio Di Gia ini seperti yang kita tahu belum dapat seat di 2024 gitu. Itu best momennya. Satu lagi Mas Joni, monggo. Boleh? Ada siapa lagi? Apa? Yang mana ya? Ada overtake-nya Peko, Di Gia ke Peko juga bagus. Satu lagi apa? Saya sih melihat yang itu momentum Jorge Martin yang startnya jelek. Nah, itu dia. Asli. Bener. Artinya itu startnya tuh dia spinning, akumulasi dengan ini. Ya kalaupun umpamanya sebenarnya kalau umpamanya belajar dari sprint, malah sprint kan lebih bagus. Kok nggak belajar dari sprint aja gitu. Makanya sebenarnya tadi kan aku bilang, kalian harus dengerin nih karena nyambung. Tadi kan aku bilang dari hari Jumat tuh sebenarnya pasti lagi coba untuk practice start itu selalu spinning ban belakangnya. Jadi tidak hanya terjadi di saat lagi race di hari Minggu gitu ya. Betul. Nah itu best momennya Mas Joni. Jadi dia kayak gitu. Untung nggak jatuh. Itu kesalahannya sebenarnya dia mungkin pole shotnya atau apanya sih Mas Joni? Saya sih melihat bahwa dia agak tidak konsentrasi, kemudian mungkin terlalu cepat melepas launch control ya, daya ban putaran bannya lebih di luar dugaan. Gitu. Jadi agak ngecot juga tuh. Jadi kaget. Jadinya. Kaget dia. Nah, ini kita segmen terakhir kita break sebentar lagi. Aku mau minum nih, tenggorokan aku udah gatal. Karena ini adalah penting segmennya. Segmen ini adalah untuk menanyakan kepada Mas Joni dan juga kalian, silakan tinggalin di kolom komen ya, kalian tim Peko atau tim Martin. Jangan kemana-mana. Iya, kalau punya duit banyak beda emang. Tapi bener ya kalau ngomongin soal sirkuit Qatar. Luar biasa, Jong. Ini nggak main-main sih mereka ya, kalau duitnya banyak emang beda ya. Ya makanya sampai bilang itu pakai display kalau hujan korslet nggak? Enggak dong. Diganti baru. Malah kemarin tuh kan barengan. Jadi aku tuh seneng banget weekend kemarin meskipun aku dalam keadaan flu. Tapi aku di rumah manis banget tapi nggak istirahat. Karena nonton F1, udah gitu kan seneng ya di Las Vegas. Mereka sih nggak enak, race-nya jam 1 pagi. Tapi kalau di kita enak. Karena siang-siang aku bisa bobo-bobo siang gitu kan sambil ngeliat sepanjang weekend tuh
F1, MotoGP terus aja kayak gitu. Nah itu bahkan menurut aku Qatar sama Las Vegas aja, aku lebih suka lihat Qatar loh. Iya sih. Karena Las Vegas capek, banyak gimmick. Satu itu kan emang jalan raya. Iya gitu makanya, kan, udah gitu ngancurin Ferrari lagi. Iya kan katanya tutup itunya katanya terbang-terbangan. Tutup lubang air tau kan, kalau di jalan tuh suka ada tuh galian-galian. Nah kalau di sini bukan terbang, ambrol. Ambrol, iya. Kebetulan kita tahu tanah-tanah yang turun gara-gara galian, terus nggak tahu kenapa kok bisa jadinya turun. Tapi tuh kemarin ya singkat cerita dikit tentang si F1 itu, aku harus cerita ini karena aku kan fans sama Om Toto Wolff, sangat suka. Tapi pas kemarin kejadian, jadi kan si drainasenya ini tutupnya keangkat, makanya akhirnya pas Ferrari lewat, pas mobil Carlos Sainz lewat, jeduk. Floornya rusak, baterainya rusak segala macam, dan Carlos Sainz itu malah sempat dapat penalti 10 grid. Ya elah, ngeplak pala orang aja cuma 6, dia 10, padahal bukan salah dia. Dia lewat, nah itunya lagi keangkat, rusak mobilnya, udahlah itu mahal banget. Dapat penalti pula, terus Om Toto, idola aku sebenarnya, dia bilang, ini cuma sekedar tutup copot, biasa aja, hargai dong. Dan ya udah terima aja gitu. Menurut aku Om Toto, kalau ini terjadi pada Mercedes pasti kamu marah. Ini karena terjadi sama Ferrari, jadi kamu nggak marah-marah. Aku nggak setuju sama kamu kali ini. Nah, sekarang ini yang terakhir, Mas Joni, apakah kamu tim Pecco atau kamu tim Martin? Udah tahu aku. Tadi sih udah bilang sebelumnya. Kan kamu pakai kaos italik. Boleh dua-dua nggak? Nggak boleh. Tapi ya Presiden aja satu. Saya ikut Fabio Di Giannantonio. Hah? Fabio Di Giannantonio bilang, ya saya dukung sama Italia lah, tim Pecco. Iya. Makanya kemarin pas lagi di apa namanya, lagi ngobrol, kan all Italian podium ya gitu. Semuanya ngomong bahasa Italia, kagak deh. Kalau ada binder pasti ada bahasa Inggrisnya. Jadi ingin tambahin, kemarin tuh podium pertama Italia musim ini. Terakhir itu tahun? Di Qatar tuh 2015. Ya Allah, lama banget ya. Qatar 2015. All Italian dan podium. Dan itu yang posting siapa coba? Valentino Rossi. Oh ya, dia posting ya? Iya, jadi dia, ada Andrea Dovizioso, sama Danilo Petrucci atau siapa gitu. Petrucci. Ya kan? Benar. Nah, gitu. Mungkin Bapak Valentino Rossi boleh bergabung dengan Liga Paddock Talk di MotoGP Guru. Karena sepertinya Anda punya potensi, coba tolong. Valentino Rossi diajakin jadi guru, ya Allah, Lucy Wiryono. Nah, Mas Joni, Tim Pecco. Aku juga tim Pecco. Ya dong, karena ya. Ini bukan janjian loh. Enggak. Kenapa? Martin gambekan. Enggak. Sebenarnya Martin kalau kemarin bisa menunjukkan mental itu, saya mungkin akan geser. Tapi gini, sebenarnya ya menurut aku dua-duanya memang layak jadi juara dunia. Betul. Dan sebetulnya Martin tahun ini aku angkat topi banget sih. Meskipun aku nggak pakai topi kalau kata Mas Joni. Tapi Martin perkembangannya luar biasa banget dibandingkan tahun lalu. Dia tuh pokoknya cuma kuat dibikin single lap. Sprint oke gitu ya. Tapi ternyata kalau lagi race agak loyo gitu kan. Tapi tahun ini dia membuktikan bahwa dia adalah seorang rider yang sangat amat improving. Dan ini efeknya Gino Borsoy juga luar biasa besar. Terima kasih Gino Borsoy. Gino Borsoy gila banget sih. Jadi ini tim Prima Pramac sebenarnya itu adalah tim favorit aku tahun ini. Kan udah menang kan ya? Udah menang juara dunia tim belum diumumin sih. Kalau konstruktor udah kan? Enggak, independen. Oh iya, independen. Udah menang deh. Ya, aduh kalau tim sih udah nggak bisa ngalahin. Nah, Mas Joni, ini sekarang minggu depan kita gas lagi, minggu ini nih. Oke. Valencia. The finale, ya kan? Ini statistiknya kita lihat ya sama-sama. Sekarang poinnya adalah Pecco Bagnaia 437 poin dan Jorge Martin 416 poin. Selisihnya adalah 21 poin. Terus selikur. Iya. Nah, ini memang kalau dilihat statistiknya Pecco tuh 6 kali menang kalau di race ya. Betul. Terus kalau Jorge Martin 4 kali, sprintnya emang raja sprint nih. Ya. Jorge Martin 8 kali, sementara Pecco hanya 4 kali. Pole positionnya Pecco 7 kali dan Jorge Martin 4 kali. Mas Joni, ini strateginya apa? Skenario bukan strategi sih. Kalau Pecco akan menjadi juara dunia nanti di Valencia, dia harus finish ke berapa? Di sprint dulu deh berarti? Ya sprintnya nggak usah susah-susah, menang itu akan lebih bagus. Cukup di belakang Martin pun aman dengan menjaga antara di main race-nya. Karena main race-nya pun finish di kedua tuh udah Tapi aman. mungkin nggak? Nih makanya ini ada sprint sih. Jadi aku bingung hitungannya. Kan kalau 37 di total. 37. Kalau misalnya kedua, nanti sprint 9 ketemu dengan itu kan udah 25. Udah dapet. Jadi cukup 25. Dulu kan udah nabung 21 dia. 21. Oke, berarti sebenarnya nih 21 tambah 2 9 tambah 21
30, 21 sampai 30 udah 51. Berarti ini satu tangannya Peko udah di trofi ya. Padahal susah megangnya, nggak ada pegangannya loh trofi. Kan ditempel. Oh, iya. Jadi yang di kepingannya. Yang nyebelin tahun 2020 kan Johan Mir bingung kok dia yang maksangin. Iya sedih, itu sedih, udah sedih. Jauh banget. Sedih. Nah jadi sebenarnya dari tugasnya Peko nggak banyak ya? Nggak banyak. Martin justru yang benar-benar harus keluar semaksimal mungkin. Artinya apa? Dia harus menghasilkan 37 poin di Valencia nanti. Artinya menang di sprint race dan menang di main race. Nggak peduli. Isinya jangan sampai mikir, wah kalau gua menang tapi Peko di belakang gua, nggak usah peduli kayak itu. Dia harus menang. Jadi harus menang pokoknya. Dia yang sekarang kebalikannya mendapat tekanan lebih besar. Oke, 24 sampai 26 November 2023 ini adalah benar-benar kita akan melihat siapa yang akan menjadi juara dunia musim 2023. Jadi ini nggak bisa nih aku tanya ke Mas Joni, siapa yang lebih diuntungkan di sirkuit Valencia? Apakah Ducati atau Ducati? Dua-duanya Ducati, ya kan? Gimana dong, ya kan? Jadi terserah kalian mau bilang Ducati Cup. Tapi sekarang tentuin aja kalian adalah tim Peko atau tim Martin. Alasan kalian apa? Silahkan tulis di kolom komen. Mau berantem juga boleh, tapi nggak boleh toyor-toyoran ya. Nanti kamu didenda 10.000 euro ya. Jadi sekarang pokoknya gue mau ngajak kalian juga buat ikutan main MotoGP Guru. Kenapa? Karena sebetulnya ini nggak akan berakhir di musim ini aja Mas Joni. Berarti lanjut musim depan. Iya dong. Aku belum cerita ya mau ngapain ya? Belum. Nanti aku akan ceritain. Ntar gimana tuh? Apa? Yang kan sekarang tahun lalu sih punya ada liga. Tahun depan akan lanjut. Atau bubar dulu atau? Gua dong. Terus. Ini kan belum diumumin siapa nanti yang dapat Panigale V4S ya kan dengan livery Gresini Racing. Ini Street Fighter. Panigale. Jadi dengan liverynya Gresini berasa Fabio Di Giannantonio atau Alex Marquez atau Marc Marquez. Ya kan, nah jadi pokoknya kalian ikutan dan tahun depan itu ada banyak banget kerian dengan MotoGP Guru. Doain aku juga ya, mudah-mudahan aku nggak mentok sampai Sepang doang. Amin. Jadi aku bisa berangkat ke Eropa juga. Amin. Nah, jangan lupa buat like, subscribe juga. Terus Mas Joni, iya. Siyakin apa kamu Peko Bagnaia jadi juara dunia? Saya sih melihat performa tahun lalu yang artinya dia orang sampai udah lu pasti nggak akan bisa, udah lempar handuk aja deh, sampai kayak begitu. Nah, pulang dia aja dia buktikan dia tetap istilah berusaha keras sampai akhirnya ya sempat ngeri-ngeri sedap sih di akhir, tapi ternyata kan ya yang terjadi malah beban ke Fabio Quartararo saat itu. Ya saya melihat bahwa dengan kejadian yang dia rasakan, dia jauh lebih istilahnya benar-benar punya pengalaman itu makin matang, artinya tidak menjadikan pertarungan nanti di Valencia ini beban buat dia. Ya modal kawin lah aku doain, mudah-mudahan Peko Bagnaia bisa menang jadi juara dunia gitu kan, buat modal kawin buat Mbak Domi. Betul, kan dia harus juara dunia biar tenang ntar ngurusin perkawinan tanggal 20 Juli. Anjir masih lama 20 Juli. 20 Juli soalnya dia bilang katanya, iya soalnya nih sebenarnya lebih mendingan aku ngadepin race daripada nyiapin perkawinan, lebih stres. Katanya gitu. Ya udah kalau gitu terima kasih banyak udah nonton Pedok Talk hari ini. Jangan lupa buat like, subscribe dan juga terus tambahin dong, ajak teman-teman yang lain buat menambah subscribernya Pedok Talk. Supaya apa? Supaya nanti giveaway 100.000 subscribernya bisa segera keluar. Akhirnya Mas Joni Lono Mulia pamit dan aku juga harus pamit. Kita ketemu lagi minggu depan. Siap-siap buat liburan panjang ya Mas Joni ya. Sampai ketemu lagi. Bye.